Hai, balik lagi di Maur Cerita. Sebelumnya jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen untuk terus mendukung channel ini. Kali ini Maur Cerita bakal bahas film action yang berjudul Escape Plan. Film ini dibintangi oleh aktor legendaris loh. Kalian tahu kan Sylvester Stallone dan Arnold Schwarzenegger. Nah, di film ini, Sylvester Stallone berperan sebagai Ray Breslin yang bekerja sebagai konsultan Biro Penjara Federal yang mengecek keamanan penjara. Selama di dalam penjara, dia akan menyamar sebagai salah satu narapidana. Di sana juga, Ray bertemu dengan Rod Meyer yang diperankan oleh Arnold. Di sana mereka bekerja sama untuk keluar dari penjara itu. Bagaimana Ray menyelesaikan masalah di dalam penjara? Biar nggak berlama-lama, mari kita mulai ceritanya. Scene diawali dengan kegiatan di penjara Federal Bentwater, Colorado. Lalu terlihat seorang pria yang bernama Ray sedang melihat sekitar penjara. Tidak lama seorang pria memberitahu bahwa salah satu napi bernama Jax akan menyerang Ray besok. Keesokan harinya, terlihat Ray berkelahi dengan sekelompok narapidana. Di sana terjadi kericuhan dan petugas segera melerai mereka. Akibat kejadian itu, Ray pun dibawa ke ruang isolasi. Ruangan itu dijaga dengan keamanan yang sangat ketat. Pintu pun dibuka harus menggunakan PIN yang hanya diketahui oleh petugas. Kamar sel pun diawasi oleh CCTV sehingga sulit untuk melarikan diri. Ray memperhatikan setiap detail ruangan. Dia juga memperhatikan kegiatan petugas lapas, kapan petugas istirahat dan kapan dia diberi makan dan lain sebagainya. Selama di ruang isolasi, dia memanfaatkan barang yang ada untuk dijadikan alat melarikan diri, seperti tisu dan lapisan tipis yang ada di kotak susu. Saat dia diberi makan, Ray sempat menanyakan jam kepada salah satu petugas, dan sejak saat itu Ray melakukan hitungan detik. Lalu saat Ray menghitung hingga detik 290, terlihat di luar sana seorang wanita memarkirkan mobilnya, dan tidak lama, sebuah ledakan besar terjadi. Semua petugas panik dan petugas ruang isolasi mengecek di CCTV keadaan narapidana. Terlihat semuanya ada di ruangan isolasi, termasuk Ray. Petugas kebakaran yang berada di lapas penjara itu segera memadamkan api, dan petugas lain segera memasukkan tahanan yang sedang istirahat di luar. Saat petugas isolasi akan mengecek secara langsung ke dalam tiap kamar, dia dikejutkan bahwa di ruangan Ray berada dalam keadaan kosong. Ray telah melarikan diri. Lalu di scene ini terlihat petugas damkar yang bersiap-siap memadamkan api. Tapi ada salah satu petugas yang malah masuk dalam sebuah mobil. Ternyata dia adalah Ray yang sudah dijemput oleh rekannya bernama Hush. Di sana juga ada wanita yang tadi meledakkan mobil di parkiran. Dia adalah Abigail. Mereka adalah satu tim dalam penyelidikan keamanan penjara. Di tengah perjalanan, Ray diturunkan di sebuah tempat, sedangkan Abigail dan Hush langsung meninggalkannya. Sebuah mobil polisi melihat keberadaan Ray dan langsung menyergapnya. Dengan santainya, Ray menggunakan telepon umum dan menelpon seseorang sambil berkata, saatnya pertunjukan. Lalu tidak lama, seorang pria datang memberikan surat kepada petugas. Dia adalah Lester Clark, CEO dari Biro Keamanan tempat Ray bekerja. Lalu di sini ini terlihat Ray berada di kantor lapas dan seorang kepala sipir datang menghampiri mereka. Kepala lapas ini tidak tahu menahu masalah Ray yang menyamar di sana. Lester menjelaskan bahwa mereka disewa oleh Biro Federal untuk mengecek keamanan penjara apakah sudah 100% aman dan narapidana tidak bisa kabur. Ray merupakan orang yang sudah berpengalaman dalam hal ini. Bahkan dia sudah memasuki penjara dengan keamanan yang sangat ketat. Tapi dia tetap bisa keluar dari sana. Penjara Federal Bentwater, Colorado pun dia berhasil melarikan diri. Mendengar hal itu, kepala sipir meminta penjelasan kepada Ray bagaimana dia bisa melarikan diri dari penjara yang diawasinya. Ray pun menjelaskan bahwa dalam melarikan diri, seseorang harus memperhatikan 3 hal, tata ruangan, rutinitas, dan bantuan dari luar maupun dalam. Ketika tahu tata letak suatu tempat, dia akan tahu titik lemah dari penjara itu. Dalam kasus ini, penjara Bentwater lemah dalam sisi keamanannya, di mana ruang isolasi bersebelahan dengan pemadam kebakaran yang tidak aman. Untuk itu, agar Ray bisa masuk ke ruang isolasi, dia mencari musuh dan berkelahi. Saat masuk pun, Ray melihat petugas yang sangat sedikit. Bahkan, saat memindahkan Ray ke ruang isolasi, dia hanya diantarkan oleh satu petugas. Padahal, dalam buku panduan penjara, seharusnya napi berbahaya diantarkan oleh 2 orang petugas. Tahap selanjutnya, Ray memperhatikan rutinitas penjaga. Dalam perhitungan Ray, penjaga isolasi akan beristirahat dan merokok selama 7 menit, dan tidak ada yang mengawasinya selama itu.
Setelah tahu rutinitas, Ray memutuskan memilih tangga pelarian dan mengatur pengalihan perhatian di gerbang depan. Lalu Ray menjelaskan bagaimana dia berhasil keluar ruang isolasi. Ternyata dia mendapatkan lapisan lilin yang didapat dari kotak susu yang dia dapatkan saat makan. Dia menempelkan lapisan lilin itu di tombol kunci saat petugas sedang sibuk membuka borgol kakinya. Dia bahkan memasukkan tisu ke lubang pintu agar dia bisa membuka pintu saat menemukan rangkaian angka yang tepat. Setelah mendapat rangkaian angka yang tepat, Ray membuka pintu saat petugas masih merokok di atas sana. Ray meriset ulang CCTV ruang isolasi agar terus menampilkan dia saat sedang duduk. Dia hanya punya 1 menit sebelum petugas menyadari keberadaannya. Saat petugas tahu Ray menghilang, dia sudah berada di ruang damkar dan bersembunyi di bawah mobil. Saat sudah keluar, dia pun masuk ke dalam mobil jemputannya. Mendengar itu semua, kepala sipir sangat terkejut. Lalu di Los Angeles, California, terlihat Ray kembali ke kantornya. Ray langsung menghadiri meeting dengan seorang pengacara. Wanita ini adalah Jessica Meyer, anggota CIA juga. Jessica langsung menjelaskan tujuannya datang ke sana. CIA ingin memenjarakan orang-orang keji yang tidak diterima oleh pemerintah dengan cara menghilangkan mereka. Para narapidana itu akan dipenjara di tempat yang benar-benar ketat, seakan-akan orang tersebut menghilang dari dunia ini. Jessica ingin Ray mencobanya sebelum diresmikan secara online. Akan tetapi, Abigail dan Hush tidak setuju, karena menurutnya itu tidak aman. Melihat itu adalah penjara swasta yang sebenarnya banyak pihak yang tidak setuju adanya penjara itu, dan jika ada hal yang terjadi di penjara itu, mereka tidak bisa menuntutnya. Sedangkan Lester mendukungnya untuk masuk ke sana, karena bayaran yang sangat besar. Lalu penjara ini dirahasiakan lokasinya, bahkan tim Ray pun tidak akan mengetahui lokasi Ray nanti. Ketika Abigail dan Hush merasa khawatir, Ray malah mengiyakan rencana itu. Dalam rencana kali ini, Ray harus melanggar protokol yang biasanya mereka lakukan. Abigail dan Hush memberikan identitas yang diberikan oleh Jessica. Ray akan menjadi Anthony Portos, yang sebelumnya melakukan pemboman besar di mana-mana. Mereka pun menjelaskan jika terjadi sesuatu, Ray bisa menghubungi kepala sipir bernama Roger Marsh, dan Ray pun diberikan nomor evakuasi. Hess pun menyuntikkan pelacak ke tubuh Ray. Ray pun keluar dan memulai rencananya. Tidak lama, sebuah mobil menutupi Ray dan dia pun ditangkap. Akan tetapi dia disetrum terlebih dahulu, yang membuat Ray jadi lemah. Mereka bahkan memeriksa tubuh Ray. Mereka menemukan alat pelacak di tubuh Ray dan langsung mengeluarkannya. Setelah itu, mereka pun membius Ray. Dan sejak saat itu, Ray tidak bisa dilacak oleh Abigail dan Hush. Ketika terbangun, Ray sudah berada di selnya yang didesain dengan sangat transparan. Sel itu dikelilingi kaca. Saat Ray mulai memperhatikan sekitar, dia melihat semua petugas menggunakan topeng. Bahkan di sel itu terdapat CCTV yang sangat canggih, bisa melihat ekspresi narapidana dengan sangat jelas. Lalu di sini terlihat Ray dibawa ke sebuah ruangan dan dia bertemu dengan kepala sipir Hobbs. Mendengar nama kepala sipirnya adalah Hobbs, Ray pun menanyakan keberadaan sipir Marsh, dan ternyata di sana tidak ada kepala sipir bernama Roger Marsh. Menyadari hal itu, Ray merasa banyak keanehan dalam penjara ini, dan dia meminta untuk dievakuasi. Ray pun menyebutkan kode evakuasinya. Mendengar kode evakuasi, sipir Hobbs mengatakan bahwa dia tidak akan membiarkan Ray bebas dengan sangat mudah. Ray pun dikembalikan ke dalam selnya. Dan tidak lama ada pengumuman agar para tahanan pergi ke suatu tempat. Ternyata mereka dibawa ke tempat yang sangat luas bernama Babylon. Di sana terlihat bahwa penjara ini tidak peduli dengan keadaan narapidana. Di sana banyak sekali kejadian di mana narapidana dipukuli dan disaksikan oleh semua penghuni penjara. Saat Ray terkejut melihat keadaan kacaunya di sana, Ray didatangi oleh sekelompok orang yang mengancamnya. Tidak lama, seorang narapidana membela Ray, menyuruh anggota kelompok itu meninggalkan Ray. Pria itu bernama Rod Meyer. Rod Meyer mendekati Ray dan menanyakan penyebab Ray di penjara di sana. Tapi Ray tidak ingin menjawabnya. Lalu Rod Meyer mengatakan bahwa dia dulu pernah mengamankan pria bernama Victor Mannheim, pria yang mencuri uang orang kaya dan memberikan hasil curiannya ke orang miskin. Ternyata penjara ini sedang mencari keberadaan Victor Mannheim. Rod Meyer juga menyarankan Ray agar dia jangan sampai terbunuh, karena sebelumnya ada seorang pria yang dibunuh oleh petugas dan mayatnya dibiarkan membusuk selama 3 hari.
Hari demi hari berlalu, Ray masih kesulitan keluar di tempat itu dan terlihat Rothmeyer mencoba terus mendekati Ray walaupun dia tidak tertarik untuk berteman dengan Rothmeyer. Rothmeyer melihat tingkah Ray yang terus melihat ke setiap sudut ruangan. Akhirnya Rothmeyer menanyakan apakah Ray butuh bantuan, dan Ray pun mengatakan bahwa dia ingin masuk ke ruang isolasi. Mendengar keinginan Ray, Rothmeyer mengatakan jangan pernah masuk ke ruang isolasi, akan tetapi Ray ingin tetap masuk ke sana. Akhirnya Rothmeyer mengabulkan permintaan Ray. Dia pun memukul Ray. Menurutnya inilah salah satu cara dia bisa masuk ke ruang isolasi. Keributan pun dimulai. Dan tidak lama, petugas membawa mereka berdua ke ruang isolasi. Saat dimasukkan ke ruang isolasi, Ray terkejut melihat ruangan yang sangat kecil. Dan bahkan ruangan ini diterangi oleh lampu yang sangat terang dan besar, sehingga sangat mengganggu penglihatannya. Mereka berdua sangat tersiksa di sana. Lama-lama, suhu di sana pun menjadi sangat panas karena sorotan lampu yang sangat dekat. Sedangkan di Los Angeles, Hush dan Abigail sedang berusaha mencari keberadaan Ray tapi sulit, dan mereka mengeluh kepada Lester tentang dicabutnya pelacak di tubuh Ray dan meminta Lester mengevakuasi Ray. Tapi Lester menolaknya karena CIA sudah membayar mereka secara lunas. Hush pun emosi, tapi Abigail berhasil menenangkan Hush. Akhirnya Lester pun berkata bahwa dia akan menghubungi CIA. Lalu kembali ke ruang isolasi, di mana Ray berada dalam keadaan yang sangat kepanasan. Dan terlihat seorang dokter lapas yang memeriksanya. Ray pun mengatakan kepada dokter itu bagaimana dia bisa bekerja di tempat seperti ini, tapi dokter itu hanya diam saja. Singkat cerita, Ray dan Rothmeyer sudah keluar dari ruangan isolasi, dan Ray masih kesulitan mencari celah keluar dari tempat itu. Rothmeyer pun menawarkan kembali bantuan untuk Ray, dan Ray pun meminta untuk membawakan sepotong logam. Jika Rothmeyer bisa mendapatkannya, Ray akan mengajak Rothmeyer keluar dari penjara. Mendengar hal itu, Rothmeyer terdiam dan tiba-tiba dia berbisik ke salah satu penjaga di sana bahwa dia ingin berbicara dengan Hobbs. Rothmeyer pun dibawa ke ruang interogasi dan di sana dia bertemu Hobbs. Dia ke sana karena ingin memberitahu lokasi Victor Mannheim dan akan menggambarkan lokasi keberadaan Mannheim. Hobbs pun memberikan kertas dan saat melihat hasil gambar lokasinya, dia kesal karena Rothmeyer tidak benar-benar menggambar peta lokasi keberadaan Mannheim. Setelah disiksa, Rothmeyer mengambil kesempatan untuk mengambil potongan logam di bawah meja. Ternyata ini alasan sebenarnya datang ke ruang interogasi untuk membawa sepotong logam. Lalu di sini terlihat Rothmeyer memberikan potongan logam itu ke Ray. Rothmeyer langsung meminta Ray untuk mengungkapkan siapa dia sebenarnya, dan akhirnya Ray mulai terbuka kepada Rothmeyer. Di sini Ray sebenarnya sudah mencurigai bahwa Hobbs menggunakan laporan milik Ray untuk membangun tempat ini. Dia melakukan pengujian, tapi Ray merasa di balik ini semua ada seseorang lagi yang berusaha untuk menjebaknya dan mengubur Ray di sana. Tapi Ray masih tidak tahu siapa dalang semua ini. Ray memiliki rencana untuk masuk ke ruang isolasi lagi, karena dia menemukan sebuah ruangan di bawah ruang isolasi. Sepertinya itu saluran air. Ray juga mengatakan ada kemungkinan penjara ini berada di ruangan bawah tanah atau semacam gua karena strukturnya lebih banyak vertikal. Sehingga ada kemungkinan ruang yang ada di bawah ruang isolasi akan mengarahkan mereka ke atas karena tempat ini ada di bawah tanah yang dipenuhi dengan kelembaban. Mereka menggunakan baja untuk menahan tiap panel, sedangkan baja mudah berkarat seiring berjalannya waktu. Sehingga Ray berencana untuk membuat pakunya terkena panas lampu dalam sekejap menggunakan pantulan potongan logam yang diberikan Rothmeyer sebelumnya. Paku itu akan terlepas dengan sendirinya. Mendengar rencana itu, Rothmeyer pun mendukungnya. Mereka pun mulai mencari keributan untuk bisa kembali ke ruang isolasi. Mereka berhasil masuk ke ruang isolasi. Ray memulai rencananya. Ray menahan panasnya sorotan lampu untuk bisa memfokuskan panasnya ke setiap paku di sana, dan tidak lama, paku pun terlepas satu persatu. Saat Ray memberikan tanda kepada Rothmeyer, Rothmeyer pun mulai berteriak-teriak untuk mengalihkan perhatian penjaga. Ray dengan cepat menutup CCTV di ruang isolasinya. Saat membuka penutup lantai ruang isolasi, Ray menemukan jalan menuju ke bawah. Sedangkan Rothmeyer berhasil membuat Hobbs memperhatikan tingkahnya. Ray berhasil keluar dari sel isolasi dan dia memanjat melalui pipa-pipa di sekitarnya. Saat terus naik ke atas, Ray tidak sengaja merusak salah satu pipa dan menyebabkan kebocoran besar di sana. Tapi Ray tidak menyerah, dia terus naik ke atas.
Setelah menemukan sebuah pintu, dia pun keluar dan betapa terkejutnya Ray melihat bahwa dia sebenarnya sedang berada di tengah laut lepas. Tidak ada jalan keluar di sana.